Baraya, ini adalah episode ke-6 di Guru Gembul Channel. Sebuah pertanyaan dari Jepta Haryanto. Apakah UFO itu ada? UFO itu ada, tentu saja. Semua saintis sepakat, semua media sepakat bahwa UFO itu ada. Jadi, Baraya jangan salah paham. UFO itu bukan lagi hal yang misterius keberadaannya, karena UFO itu sudah pasti ada. Yang jadi misterius itu adalah UFO IPA. Kan UFO itu Unidentified Flying Object. Jadi maksudnya kalau Baraya menemukan benda terbang dan tidak dikenal tuh, itu semuanya UFO. Jadi UFO itu bisa kresek terbang, cuman gara-gara Baraya tidak tahu itu apa, maka itu adalah UFO. Atau Ultraman pula. Misalkan Nino monsternya udah mati kan, Ultramannya pergi. Nah kalau misalkan Baraya lihat Ultraman pergi, itu juga adalah UFO. Pokoknya intinya segala sesuatu yang Baraya tidak tahu itu apa dan itu terbang, maka itu sudah masuk kategori UFO. Bahasa Indonesianya beta. Ada juga yang sering kejadian adalah sepiteng dari satelit. Jadi di satelit itu kan ada toiletnya tentu saja. Nah, di toilet itu kadang-kadang kalau misalkan sudah penuh, sepitengnya itu dijatuhkan ke bumi. Biasanya ke laut di Pasifik ya, ada titik poinnya. Nah, itu kalau jatuh itu seperti meteor dan kita menganggap itu UFO gitu, padahal itu sepiteng jatuh. Nah, tapi apapun itu, kalau misalkan pertanyaannya apakah UFO itu ada, maka UFO itu pasti ada. Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah makhluk luar angkasa, maka itu ada. Secara rasional itu ada. Secara empiris kita belum tahu. Secara rasional ada. Di galaksi kita saja, di Bima Sakti, itu ada sekitar 200-400 miliar bintang. Dengan temuan baru bahwa galaksi kita luasnya lebih besar daripada penelitian sebelumnya, maka kita ambil saja estimasi jumlah bintang di galaksi kita itu adalah 400 miliar bintang. Dari 400 miliar bintang itu, ada yang tua, ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, ada yang radiasinya lebay. Pokoknya kita kurang-kurangin saja, ada sekitar 5% bintang yang mungkin mendukung kehidupan. Jadi 5% yang dimaksud itu adalah yang punya planet tentu saja, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kurang lebih sama seperti matahari kita. Matahari kita itu kan umurnya, dia sudah menjalani setengah usianya gitu. Sekarang umurnya 5 miliar tahun sekitar, dan dia akan padam 5 miliar tahun dari sekarang. Jadi kalau misalkan Baraya punya umur panjang, mungkin Baraya bisa lihat sama-sama lah matahari padam kapan. Ya. Nah, kalau misalkan ada bintang yang seperti itu, yang ideal, maka itu biasanya punya planet, yang planet itu kemungkinan memang ada makhluk hidupnya. Jadi gini, di 5% bintang yang layak itu, yang saya bilang 5% itu, berarti 400 miliar, 5%-nya adalah 20 miliar ya. Nah, di galaksi kita itu ada 20 miliar bintang yang kemungkinan ada planet yang bisa dihuni makhluk hidupnya. Nah, di setiap bintang itu ada zona yang namanya zona Goldilocks. Zona Goldilocks itu adalah area di sekitar bintang yang kalau misalkan planet beredar di situ, itu mendukung kehidupan berbasis karbon. Jadi, si zona itu tidak terlalu jauh dari bintang dan tidak terlalu dekat, sehingga air ada dalam 3 bentuk. Ada bentuk padat, ada bentuk es gitu ya, ada bentuk cair, ada bentuk gas. Jadi kurang lebih sama seperti di bumi. Jadi si air itu ada 3. Nah, kalau misalkan di planet itu ditemukan yang seperti itu, di zona Goldilocks itu, maka di situ kemungkinan besar ada kehidupan. Kemungkinan besar ada kehidupan. Artinya, coba bayangkan, dari 400 miliar bintang yang ada di Bima Sakti, 5%-nya, 20 miliar, itu bintangnya layak huni. Bintangnya punya planet yang layak huni. Kalau misalkan berada di zona Goldilocks. Jadi anggaplah 10 miliar bintang lah. Jadi menurut saya, estimasi garing yang kayak barusan itu, perhitungan-perhitungan, 10 miliar planet di
galaksi kita saja, belum ngambil ke galaksi yang lain, itu mendukung kehidupan berbasis karbon. Dan di tata surya kita, bumi itu ada di zona Goldilocks, tapi jangan lupa bahwa Mars juga di zona Goldilocks, tapi agak pinggirannya. Jadi Baraya, kalau misalkan Baraya hidup atau lahirnya jauh sebelum Masehi, mungkin, jadi sekitar 1 miliar 2 miliar tahun yang lalu, maka Baraya bakal melihat bahwa di Mars itu ada kehidupan. Tidak semaju di bumi, tidak sebanyak di bumi, tidak sevariatif di bumi, tetapi ada. Bahkan sebagian ilmuwan menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi itu sebenarnya adalah kelanjutan dari makhluk yang berasal dari Mars. Ini bukan fiksi, ini ilmiah. Ini salah satu teori dalam teori neoevolusi. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah makhluk luar angkasa itu ada? Tentu saja secara rasional ada. Secara empiris belum ada, karena belum ada buktinya. Semua video, semua foto yang telah diunggah di media sosial, di internet, di YouTube, itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau misalkan, pertanyaan yang semestinya ada itu adalah, apakah makhluk luar angkasa itu datang ke bumi? Kalau misalkan itu pertanyaannya, yuk kita bahas di episode-episode yang lain, karena saya memang komitmen mau bikin video yang lebih pendek. Terima kasih, silahkan subscribe jika suka. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.